Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah memberikan Roh Kudus-Nya karena Yesus sendiri berkata bahwa aku pergi naik ke surga, tetapi aku tidak akan membiarkan kamu seorang diri sebagai yatim piatu. Aku memberi penolong lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Itulah Roh Kudus. Dan untuk itu Alkitab berkata, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Ini berarti tantangan seberat apapun, Roh Kudus lebih besar sehingga kita bisa tetap kuat dan kita dapat merebut kemenangan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat-ayat bacaan kita hari ini, kita dapat belajar beberapa hal penting yang dapat kita jadikan penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Yang pertama, bahwa penuh Roh Kudus bukan berarti hidup kita tanpa mengalami pencobaan. Ada banyak orang yang ingin dipenuhi oleh Roh Kudus supaya tidak ada masalah lagi dalam hidupnya dan supaya tidak dicobai lagi oleh iblis. Tetapi tahukah kita bahwa penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang syarat dengan pencobaan demi pencobaan, tetapi kita tahu bahwa kita tetap akan merebut kemenangan. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, ketika kita mengalami hal-hal yang dahsyat lewat kuasa Roh Kudus, setan berkuasa menggoncang dan menghancurkan hidup kita. Bahkan bukan hanya setan, tetapi orang-orang di sekitar kita sendiri akan menjadi iri dan mulai merancangkan yang jahat terhadap kita. Tetapi jika dalam situasi dan di tengah goncangan apapun kita tetap tenang, tetap bertahan dan tetap bersuka cita, maka kita akan dapat melewati setiap pencobaan demi pencobaan. Iman kita akan menjadi semakin kokoh dan kita akan menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa di dalam Kristus. Dan yang kedua, kita belajar bahwa penuh dengan Roh Kudus berarti harus selalu berjaga-jaga. Hidup penuh dengan Roh Kudus bukan berarti hidup tanpa pencobaan, tetapi hidup dalam posisi yang selalu siap untuk bertanding, mempertahankan kemenangan yang sudah Tuhan berikan. Penuh Roh Kudus adalah suatu keberadaan atau ada dalam posisi di mana kita harus selalu berjaga, yaitu untuk menjaga kuasa, menjaga hati, menjaga hubungan kita dengan Tuhan, dan menjaga kehidupan kita supaya terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, penuh Roh Kudus adalah dasar kemenangan kita. Penuh Roh Kudus bukan berarti bebas dari masalah dan pencobaan, tetapi penuh dengan Roh Kudus berarti kita diberikan hikmat untuk meraih kemenangan. Yesus memang dicobai oleh iblis, tetapi keberadaan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus itu cukup untuk meraih kemenangan. Karena Roh Kudus yang mengingatkan kita kepada firman Allah, Roh Kudus yang memberikan keberanian, dan Roh Kudus yang membawa kita senantiasa kepada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat bahwa hidup Kristen bukan hanya tahu bahwa Roh Kudus ada, bukan sekedar disertai oleh Roh Kudus, tetapi hidup Kristen berarti penuh dengan Roh Kudus. Roh Allah itu masuk dalam hidup kita, sehingga hidup kita bukannya kita lagi, tetapi Roh Kudus yang hidup dan menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Kami boleh belajar betapa pentingnya kami memiliki Roh Kudus dalam hidup kami.
Kami tahu bahwa hidup kami diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, masalah, dan persoalan. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk kami boleh mampu menghadapi dan mengalahkan setiap pencobaan dalam hidup kami. Dengan Roh Kudus kami selalu berjaga-jaga untuk kami senantiasa kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu itulah yang menjadi dasar kemenangan kami untuk kami meraih mujizat Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan. Tetap semangat saudaraku. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.